Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya kekuatan tak terlihat yang ada di balik setiap keputusan yang kita ambil? Hari ini kita bakal ngintip sebuah teks dari abad ke-17 yang ngebongkar mesin di balik itu semua. Kehendak kita. Coba deh, renungin sebentar. Apa sih yang benar-benar ngedrive pilihan kita sehari-hari? Mulai dari mau sarapan apa, sampai keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup. Nah, perspektif kuno yang akan kita bahas ini mungkin punya jawaban yang cukup mengejutkan. Oke, yuk kita mulai bedah. Teks ini tuh dimulai dengan sebuah metafora yang kuat banget buat kita ngerti peran sentral dari kehendak kita. Nah, ini dia analogi pembuka dari si penulis. Coba bayangin ada roda raksasa di pusat jiwa kamu. Roda ini, si kehendak ini, yang jadi motor penggerak utama dari semua emosi, hasrat, dan tindakan kita. Jadi bukan cuma salah satu bagian, tapi dia ini mesin utamanya. Menurut teks ini, dalam kondisi idealnya, kehendak kita tuh berfungsi sempurna. Dia teratur, selaras banget, kayak cermin yang memantulkan sumber yang lebih tinggi, yaitu kehendak Tuhan. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ dong. Ada masalah besar. Teks ini ngegambarin apa yang terjadi waktu roda besar ini, ya rusak, dan metaforanya, wah luar biasa. Coba deh, lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada kehendak yang masih murni, teratur, bebas. Terus di sisi lain, setelah apa yang disebut teks ini sebagai kejatuhan, wah gambarnya jadi beda total. Kehendak jadi rusak secara spiritual, keras kepala, dan secara konsisten nunjuk ke arah yang salah. Pergeseran dramatis inilah yang ngebawa kita ke metafora berikutnya yang juga kuat banget. Ini gambaran yang jenius banget sih. Bayangin seorang pelaut kan bergantung banget sama kompasnya ya. Nah setelah kesambar petir, kompasnya itu bukan yang mati atau berhenti bekerja, tapi malah secara konsisten nunjukin arah yang salah. Kira-kira gitu deh kehendak yang rusak digambarkan, dia masih jalan, tapi aktif ngarahin kita ke jalan yang keliru. Nah ini nih kuncinya. Teks ini bilang, masalahnya itu bukan karena kehendak kita lemah atau lumpuh. Bukan itu. Masalahnya jauh lebih dalam. Kehendak kita itu secara aktif dan keras kepala menolak jalan yang benar. Jadi ini bukan soal ketidakberdayaan, tapi soal perlawanan. Dan di sini kita bisa lihat langsung dari sumber aslinya. Coba perhatiin frasa kuncinya, menyebabkan kehendak menunjuk ke arah yang salah. Ini bukan kesalahan acak atau sesekali ya. Ini adalah kecenderungan bawaan. Persis kayak kompas yang rusak tadi, arahnya salah terus. Oke, jadi kalau kehendak kita ini kayak kompas rusak, gimana dong cara benerinnya? Teks ini ngasih kita satu analogi praktis lagi tentang cara ngoreksi kehendak yang bengkok ini. Pertanyaan ini ngebawa kita dari masalah ke solusinya. Kalau penunjuk arah di dalam diri kita ini salah, berarti kan kita butuh patokan dari luar yang lurus buat kalibrasi ulang diri kita kan? Dan ini dia analogi jenius berikutnya. Sederhana banget tapi dalam. Pikirin deh, kalau kita nemu tongkat bengkok, kita kan nggak bakal ngeratain tanah biar pas sama tongkatnya kan? Konyol itu. Justru sebaliknya, kita lurusin tongkatnya biar pas sama tanah yang rata. Teks ini bilang, hal yang sama berlaku buat kehendak kita. Inilah inti dari penyangkalan diri. Jadi, gimana proses ngelurusinnya ini bekerja? Intinya ada 3 tahap. Pertama, ya kita harus ngakuin dulu kalau kehendak kita emang bengkok. Kedua, kita perlu sadar kalau ada standar yang lurus di luar sana, sebuah kebenaran objektif. Dan akhirnya yang ketiga ini yang paling susah nih, tindakan sadar buat ngebengkokin kemauan kita supaya selaras sama standar itu. Nah, semua ini ngebawa kita ke kesimpulan akhirnya, tujuan utama dari penyangkalan diri itu sendiri. Teks ini nyambungin semua konsep tadi ke sebuah doa yang kayaknya kita semua tahu. Waktu seseorang bilang kata-kata ini, sebetulnya mereka lagi ngejalanin analogi tongkat bengkok tadi. Mereka minta supaya kehendak pribadi mereka yang bengkok dilurusin biar pas sama standar ilahi yang lurus. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan yang kedengarannya agak aneh ya, sebuah paradoks yang jadi inti dari semuanya. Menurut teks ini, cara buat benar-benar dapat apa yang kita mau untuk nemuin kepuasan sejati, bukan dengan ngejar semua keinginan kita yang bengkok. Justru sebaliknya, dengan menyangkalnya dan menyerahkannya pada sesuatu yang lebih besar dan lebih lurus. Lepas dari apapun keyakinan pribadi kamu, bahasan kali ini ninggalin kita sama satu pertanyaan universal. Dalam hidupmu, apa sih artinya mengakui tongkat yang bengkok dan nyari sebuah tanah yang rata? Sebuah prinsip, tujuan, atau kebenaran untuk jadi patokan hidup. Sesuatu buat kita renungkan sama-sama.